Halo teman-teman, balik lagi sama Mr. Arif di sini. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ada benda yang ketika dilempar ke air, mereka masih mengapung, sementara ada benda yang dilempar ke air, dia langsung tenggelam ke dasar. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Coba kalian bayangkan apa yang terjadi ketika kalian melempar batu ke sungai. Nah, betul. Jawabannya adalah batu langsung tenggelam. Sementara jika kalian meletakkan daun atau bola plastik di atas air, itu akan mengapung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu akan kita bahas pada materi hari ini. Selain itu, ada juga benda-benda lain yang mengapung dan juga tenggelam. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian pernah pergi ke dapur, di dapur, misal kalian letakkan sendok itu akan langsung tenggelam. Sementara, spons itu akan terus mengapung. Bayangkan ketika kamu meletakkan batu di atas air, dia akan otomatis tenggelam. Sementara, apa yang terjadi kalau kita meletakkan daun dan juga bola plastik misalnya di atas air? Apakah dia akan tenggelam? Ternyata tidak. Mereka mengapung. Sama halnya seperti kita di dapur, sendok yang terbuat dari logam, ketika kita letakkan di atas air, dia otomatis langsung tenggelam. Sementara spons yang buat cuci piring, dia akan terus mengapung. Nah, apa sih penyebab mengapung dan tenggelam ini bisa terjadi? Jadi penyebabnya adalah massa jenis atau yang kita kenal dengan density. Simbolnya adalah Rho nanti. Ada di sini simbolnya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Jadi ada dua penyebab. Jika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Sementara jika benda tersebut massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, maka dia akan mengapung. Contohnya apa? Contohnya batu dan air. Batu, massa jenisnya lebih besar daripada air. Maka dari itu, batu langsung tenggelam. Sementara daun, massa jenisnya lebih ringan daripada air. Maka dari itu, daun pun mengapung di atas air. Ada juga contoh dua benda cair, minyak dan juga air. Dua-duanya sama-sama liquid atau benda cair. Tapi kenapa minyak selalu ada di permukaan, sementara air selalu ada di bawahnya? Hal tersebut sama. Minyak, massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air. Maka dari itu, posisi minyak selalu lebih tinggi atau di atas dari air. Nah, tahulah kamu kenapa kapal laut bisa mengapung di atas air padahal mereka terbuat dari besi? Jadi, kapal laut ini sengaja dibuat berongga agar massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air. Oleh dari itu, kita suka melihat di laut banyak kapal laut yang mengapung di atas air. Contoh kedua adalah es batu. Es batu terbuat dari air. Nah, es batu yang berbentuk padat ini ternyata massa jenisnya menjadi lebih rendah daripada air yang berbentuk cairan. Jadi makanya es batu ketika kita taruh di dalam gelas berisi air, dia akan menampung karena massa jenisnya lebih rendah. Nah, bahkan tubuh manusia itu juga bisa mengapung di atas air, terutama air laut. Kenapa bisa begitu? Karena air laut, massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis air biasa. Maka dari itu akan sangat mudah bagi manusia untuk bisa mengapung di atas air laut. Jadi sekarang kita udah tahu benda itu bisa mengapung atau tenggelam bukan hanya karena ukuran, tapi juga karena massa jenis benda tersebut apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan air atau zat cairnya. Jadi coba sekarang kalian perhatikan di sekitar kalian apakah ada benda-benda yang mengapung atau tenggelam. Sebenarnya sains itu ada di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar hari ini bersama Mr. Are. Let's roll up with Hero Academy. Bye-bye.